Saya punya beberapa screenshot itu ada sesungguhnya. Dan ini tokoh loh. Yang besar itu tokoh. Diharapkan apa tidak datang karena itu dianggap zina, itu ada. Assalamualaikum, selamat siang. Ini lanjutan dari kemarin, kisah awal imigran masuk ke Nusantara. Sesungguhnya kisah ini saya ambil dari salah satu kitab Habib Abdurrahman. Jadi gini, saat para imigran zaman masuk ke Nusantara ini kan banyak. Dan mereka itu ya memang untuk cari makan, untuk cari kerja. Karena semakin banyaknya, maka untuk mengantisipasi saat ada masalah, intinya rembukan lah, itu maka dibentuk Rabithah Alawiyah di situ. Dan isinya dulu itu non Ba'alawi dan Ba'alawi. Jadi tidak semua Ba'alawi, tidak. Dan saat pembuatan nama itu pakai Alawiyah, itu juga ditentang oleh sebagian orang Yaman yang jadi imigran. Karena isinya ini kan non Ba'alawi dan Ba'alawi, tapi kenapa pakai Alawiyah? Tapi daripada rame, demi menjaga kedamaian, akhirnya tidak dipermasalahkan. Dan awal mula perseteruan di antara para imigran ini dimulai saat ada perbedaan tafsir, perbedaan memaknai di antara orang imigran zaman. Saat itu terjadi pernikahan Sayyid dengan non Sayyid. Kalau dalam hukum itu namanya kafa'ah. Ini terjadi di Singapura. Lalu rame ini, terutama orang Ba'alawi ini rame, marah, kecewa, karena ada seorang syarifah nikah dengan orang biasa. Karena ramenya ini, akhirnya mereka meminta fatwa ke Hadramaut kepada mufti saat itu Habib Abdurrahman. Apa jawabannya? Jawabannya diperbolehkan. Yang tidak boleh itu ditarim yang ketat. Di situ lah, ini orang Ba'alawi ini marah kalau akhirnya mereka bisa dibilang lepas dari mufti Hadramaut. Lalu mereka mencari seorang mufti yang lain dari arah Timur Tengah bernama Syekh Surkati. Syekh Surkati ini orang Sudan. Datanglah Syekh Surkati ini ke Nusantara. Setelah itu mereka apa? Mengikuti apa kata Syekh Surkati. Ini singkatnya ya. Saat Syekh Surkati ini di majelis di daerah Solo, di majelis para imigran saat itu, ada pertanyaan soal kafa'ah ini. Nggak lama dari itu ada pernikahan orang China dengan syarifah. Dan orang China ini bukan orang Muslim, orang kafir lah gitu. Akhirnya apa? Syekh Surkati ini ya tidak ada teman untuk sharing lah intinya di situ. Bahkan dengan Ba'alawi juga nggak ada. Lalu dia membuat agar perempuan ini kabur dari orang Cina ini agar bisa nikah dengan orang Jawa. Ceritanya gitu. Dan dipilih juga orang Jawa ini orang yang bisa dibilang orang punya pengaruh, yang bisa dibilang dia dekat dengan orang Belanda. Agar apa? Agar pihak Belanda tidak ikut-ikutan. Akhirnya nikah. Nah, ini tersebar nih ceritanya. Orang Ba'alawi pada marah pada Syekh Surkati. Nah, habis itu Syekh Surkati ini dicaci maki banyak orang. Dan ada yang nggak terima. Yang nggak terima siapa? Gebu Al-Irsyad. Karena Syekh Surkati ini apa bisa dibilang orang yang sangat dihormati. Nah, ini beda ini Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Karena merasa orang-orang Ba'alawi ini terlalu keterlaluan, menyerang, bisa dibilang memaki, menghina Syekh Surkati karena hal kafa'ah itu. Makanya di Indonesia ada sebagian, bisa dibilang banyak lah, oknum yang hal itu riskan gitu loh, sensitif di kalangan mereka itu. Karena itu, karena caci maki kepada Syekh Surkati ini, sampai Syekh Surkati ini meninggal, itu masih kebencian kepada Syekh Surkati itu. Syekh Surkati ini dibela orang Al-Irsyad, orang imigran zaman yang non Ba'alawi. Nah ini loh, perseteruan ini bahkan bisa jadi adu fisik juga saat itu. Karena hal itu,
semua orang non Ba'alawi yang di Robitoh ini keluar semua. Dulu kan Robitoh ini dibentuk itu di antara sesama para imigran Yaman. Gara-gara hal ini bisa dibilang keterlaluan, akhirnya non Ba'alawi keluar semua. Yang tinggal hanya Ba'alawi. Sampai Syekh Surkati meninggal, beliau tidak sempat mengklarifikasi sebenarnya apa, bagaimana. Nah, akhirnya terjadi apa? Perang media antara media yang pro Ba'alawi dan pro Al-Irsyad. Ini perang media, bahkan melibatkan media di luar negeri, Al-Manar. Al-Manar ini lebih kepada Al-Irsyad. Dua-duanya mereka mengeluarkan dana besar agar terjadi perang ini. Media bahkan bisa dibilang ini permusuhan ini mungkin sampai sekarang masih atau tidak saya kurang tahu. Dari kedua pihak menghabiskan banyak uang. Padahal saat itu di pribumi ini lagi susah cari makan karena penindasan Belanda itu. Kalau mereka kan hidupnya enak, ibaratnya mereka saat itu apa, bisa bilang dekat, terutama pihak Belanda itu dekat sekali. Dan peperangan di media ini, persinggungan ini, itu tidak terlihat secara umum, tapi di tangan orang-orang imigran ini jelas. Orang pribumi saja dulu itu mau beli koran saja kan nggak bisa, yang beli ya mereka. Jadi pertarungan ini yang tahu mereka. Dan ini ketahuan banyak setelah salah satu kitab ini masuk ke Indonesia, kitab dari Yaman. Masuknya juga nggak lama, termasuk baru. Saat orang pribumi ini melawan Belanda, susah cari makan, mereka ini menghamburkan uang untuk itu. Persaingan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi, bayangin saja. Bahkan sampai Sumpah Pemuda, yang salah satunya pelopornya itu orang Arab, orang Yaman juga, Baswedan itu mereka pun dimusuhi loh, mereka nggak disukai. Hanya puluhan orang saja yang masuk ke situ, yang lainnya itu nggak mau. Mereka lebih mementingkan itu, perseteruan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi. Itu loh. Jadi hal kafaah ini bagi mereka itu sangat sensitif. Dan saya berpikir, apakah karena hal ini lalu seakan menjadikan apa ya, psikologis atau apa, efek psikologis. Ada pernikahan orang Jawa dengan Syarifah. Dan harus diketahui, bahkan Habib Abdurrahman itu datang ke Indonesia. Bisa dibilang ini ada ide dari Kesultanan Yaman, dari Kerajaan Saudi, dari muftinya di Hadramaut itu datang ke Indonesia, terutama Habib Abdurrahman, untuk mendamaikan. Bahkan Habib Abdurrahman itu, dia menemui orang Al-Irsyad saja, itu sembunyi-sembunyi, agar orang Ba'alawi ini mudah diajak damai, diajak rembukan. Ujungnya apa? Orang Ba'alawi tidak mau, padahal orang Al-Irsyad oke saja. Udah, akhirnya pulang ke Yaman dengan rasa kecewa. Saat itu bisa dibilang apa, memalukan bagi kalangan orang Arab gitu loh, perseteruan itu. Karena apa? Diliput kedua belah media, yang pro Ba'alawi, yang pro non Ba'alawi atau Al-Irsyad. Yang paling menyedihkan yaitu saat pribumi ini dalam proses melawan penjajahan, mereka tuh sibuk dengan peperangan di kalangan mereka sendiri. Dari sini kita bisa melihat gitu loh, karakternya seperti apa, egoismenya seperti apa. Ada kan kisah seorang kiai menikahi Syarifah, lalu dianggap apa? Dianggap itu hukumnya zina, bahkan tidak boleh didatangi. Itu ada, saya punya beberapa screenshot itu ada singnya. Dan ini tokoh loh, yang besar itu tokoh. Diharapkan apa tidak datang karena itu dianggap zina, itu ada. Ini hanya sekelumit saja sesungguhnya. Ini hanya apa sih, catatan sejarah. Oke, sampai sini. Wassalam.